Halo Sobat Hukum, selamat datang di video edukasi kita kali ini. Di video kita kali ini akan membahas mengenai tupoksi pejabat kepanitraan atau kode etik pegawai kepanitraan. Pernahkah kalian bertanya-tanya siapa saja yang berperan penting di balik jalannya proses administrasi di pengadilan? Mereka adalah para pejabat kepanitraan. Pejabat kepanitraan itu terdiri dari panitera, panitera muda, panitera pengganti, jurusita, dan jurusita pengganti. Di video ini, kita akan membahas tentang tugas pokok dan fungsi pejabat kepanitraan, serta bagaimana mereka harus bekerja sesuai dengan kode etik yang menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan keadilan. Berikut penjelasannya, simak video ini baik-baik ya. Nomor 1, panitera. Panitera adalah pejabat pengadilan yang membantu hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Yang pertama adalah fungsi dan tugas panitera. Fungsi panitera, manajemen peradilan di Indonesia pada prinsipnya dipimpin oleh seorang panitera yang saat ini juga merangkap sebagai sekretaris. Oleh karena itu, seorang panitera harus memiliki kemampuan serta menjalankan fungsi manajerial. Fungsi manajerial menyangkut seluruh pengelolaan kegiatan serta keterlibatan karyawan dalam organisasi peradilan. Tugas panitera yang pertama, menyusun administrasi perkara serta mengordinasikan dan menyinkronkan persidangan di tingkat banding. Yang kedua, menandatangani surat kuasa. Yang ketiga, menunjuk panitera pengganti dan jurusita pengganti. Yang kedua, panitera muda. Nah, untuk yang kedua itu ada tugas dan fungsi dari panitera muda. Panitera muda bertugas untuk membantu panitera dalam pengurusan berkas administrasi pengadilan agama sesuai bidangnya, mulai dari pendaftaran, persidangan, hingga penerbitan produk pengadilan agama, serta pelaporan dan pengarsipan berkas perkara. Jenis dari panitera muda sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada panitera muda hukum, panitera muda gugatan, sama panitera muda permohonan. Pertama itu ada tugas dan fungsi dari panitera muda hukum. Yang pertama itu ada mengkoordinir tugas-tugas bawahan panitera muda hukum. Yang kedua itu untuk membantu majelis hakim sebagai panitera pengganti, dan yang ketiga itu untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya. Untuk yang kedua, tugas dan fungsi dari panitera muda gugatan. Yang pertama itu untuk membantu menyusun rencana program kerja urusan kepaniteraan gugatan. Yang kedua itu untuk menyusun laporan kegiatan urusan kepaniteraan gugatan, dan yang ketiga untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin. Untuk yang ketiga itu ada tugas dan fungsi dari panitera muda permohonan. Yang pertama itu untuk menyusun rencana program kerja urusan kepaniteraan permohonan. Yang kedua itu untuk menyusun laporan kegiatan urusan kepaniteraan permohonan, dan yang ketiga itu untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin. Nomor 3, panitera pengganti. Tugas fungsi panitera pengganti, yang dimana tugas pertama itu membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Yang kedua itu ada membantu hakim dalam hal penetapan hari sidang dan membuat penetapan sita jaminan. Untuk yang ketiga itu melaporkan kepada panitera muda gugatan atau permohonan. Yang keempat itu menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda gugatan atau permohonan. Yang selanjutnya itu ada fungsi panitera pengganti. Fungsi panitera pengganti itu pertama menerima berkas perkara pidana. Yang kedua itu membuat penetapan perkara. Yang ketiga itu membuat berita acara sidang atau bisa disingkat dengan BAS. Yang keempat itu pengetikan petikan putusan. Yang kelima minutasi perkara. Yang keenam mengumpul data perkara ke dalam aplikasi. Yang ketujuh menerima permohonan gugatan, bisa permohonan, bisa banding. Yang ke-8 itu mengisi registrasi induk perkara, perdata gugatan, permohonan, upaya hukum. Nomor 4, jurusita. Jurusita adalah pejabat yang memiliki tugas atau peran untuk melakukan penyampaian atau pelaksanaan pengadilan keputusan di pengadilan. Yang selanjutnya tugas pokok
fungsi jurusita. Yang pertama, melaksanakan keputusan pengadilan. Yang kedua, menyampaikan panggilan. Yang ketiga, melakukan penyitaan barang. Yang keempat, memberikan pemberitahuan. Nomor 5, jurusita pengganti. Jurusita pengganti memiliki fungsi yang hampir sama dengan jurusita. Tugas pokok jurusita pengganti yang pertama, melaksanakan tugas jurusita. Yang kedua, penyampaian pemanggilan dan pemberitahuan. Yang ketiga, menjaga proses hukum. Nah, sekarang sudah paham kan apa saja tugas dan fungsi masing-masing dari pejabat kepaniteraan? Kalau sudah, nanti kita lanjut yuk mengenai kode etik profesi pejabat kepaniteraan. Kode etik profesi adalah sekumpulan norma yang disusun dan disepakati oleh suatu kelompok profesi. Norma ini berfungsi sebagai panduan bagi para anggotanya dalam bertindak. Kode etik panitera dan jurusita di Indonesia itu berfungsi sebagai pedoman bagi panitera dalam menjalankan tugasnya agar bertanggung jawab, transparansi, dan keadilan tetap terjaga. Kode etik ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dan etika, tetapi juga sebagai standar yang mengikat setiap panitera dalam melakukan tugasnya secara profesional. Kegunaan kode etik profesi itu diperuntukkan sebagai tolak ukur pengendalian moral yang konsekuensinya lebih difokuskan pada tekanan dan struktur lembaga. Pedoman perilaku profesi menyediakan petunjuk untuk setiap bagian dari profesi terkait nilai-nilai profesional yang ditentukan. Artinya bahwa dengan pedoman perilaku profesi, eksekutor profesi dapat memahami batasan tindakan yang diperbolehkan dan dilarang. Kode etik profesi juga mengarahkan terciptanya moral yang kuat dan berintegritas di dalam kelompok pelaksana profesi. Demikian video pembahasan edukasi kita tentang fungsi, tugas, dan kode etik pejabat kepaniteraan. Kita telah mengetahui bahwa peran mereka tidak hanyalah penting dalam aspek administratif, tapi juga dalam menjamin tegaknya keadilan melalui profesionalisme dan integritas. Oleh karena itu, mari kita terus dukung terciptanya sistem peradilan yang bersih dan transparan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video edukasi dari kelompok kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.